Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat dan damai dalam gereja kudus Allah bersamamu. Para saudara terkasih, dengan gembira kita berkumpul di sini di gereja baru yang akan didedikasikan dengan upacara kurban Ekaristi. Kita hadir dengan hati yang penuh rasa syukur, dan dalam ritus-ritus suci ini, sekalipun kita juga dalam masa prihatin karena pandemi virus COVID-19, kita akan mendengarkan sabda Allah dengan penuh iman, agar kita semua yang dilahirkan kembali dari satu baptisan yang sama dan dipelihara dengan meja perjamuan yang sama, tumbuh menjadi bait rohani, dibimbing dengan kasih surgawi dan dipersatukan dalam satu altar. Atas nama panitia pembangunan, karena pembangunan sudah selesai, dengan ini kami menyerahkan kunci untuk bisa digunakan untuk kebaikan umat Katolik di mana saja, terutama di Jatirobo. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelesaikan pembangunan gereja Katolik Santo Yosef di Jatirogo ini. Untuk itu sekarang marilah kita memasuki pintu gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur dan pelatarannya dengan puji-pujian. Para saudara terkasih, sambil mempersembahkan rumah ini dengan ritus meriah, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Allah kita, agar Ia berkenan memberkati air ini, yang dengannya kita akan diperciki sebagai tanda tobat dan kenangan baptisan, dan yang dengannya dinding-dinding gereja baru dan altar baru akan dibasuh.
Semoga Tuhan sendiri membantu kita dengan rahmat-Nya, supaya karena selalu terbuka terhadap karunia Roh Kudus yang telah kita terima, kita tetap setia dalam gereja-Nya. Allah, melalui Engkau tiap ciptaan memancarkan cahaya hidup dengan cinta kasih. Engkau menyertai begitu banyak manusia. Engkau bukan hanya memelihara mereka dengan penuh perhatian, seorang Bapa, melainkan juga dengan lemah lembut dan dengan embun kasih-Mu, Engkau membersihkan mereka dari dosa-dosa dan membimbing mereka secara terus-menerus kembali kepada Kristus Sang Kepala. Sebab Engkau dengan rencana yang penuh belas kasih telah menetapkan agar para pendosa setelah dibenamkan dalam air baptis dan wafat bersama Kristus akan bangkit sebagai orang yang tak bercela dan menjadi anggota-anggota tubuh mistik Kristus, dan juga menjadi pewaris-pewaris anugerah abadi. Maka sucikanlah air ini dengan berkat-Mu, agar dengan percikan pada kami dan dinding-dinding gereja ini, ia menjadi tanda penyucian kami yang menyelamatkan. Dengan air ini kami telah dimurnikan di dalam Kristus, dijadikan bait Roh-Mu, sementara kami bersama dengan semua saudara yang merayakan misteri ilahi dalam gereja ini, Kau perkenankan tiba di Yerusalem abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan sampai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, curahkanlah rahmat-Mu atas tempat ini, dan tunjukkanlah karunia bantuan-Mu bagi semua orang yang berseru kepadamu. Semoga di tempat ini kekuatan sabda dan sakramen meneguhkan hati semua orang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Hendaknya di ruangan ini selalu bergema sabda Allah yang menyingkapkan misteri Kristus kepadamu, dan semoga terwujudlah keselamatanmu dalam gereja. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose.
Saudara-saudara, kalianlah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaklah kalian saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kalian. Hendaknya kalian saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kalian lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pengantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen: segala yang bernapas, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Referen: segala yang bernapas, pujilah Tuhan. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Referen: segala yang bernapas, pujilah Tuhan. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Referen: segala yang bernapas, pujilah Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas.
Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para Romo, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rasanya senang ya, rasanya lega ketika saya melihat gereja ini sudah jadi, sudah selesai, kelegaan, rasa gembira, haru, dan menjadi satu. Dan mungkin ini stasi gerejanya yang paling baik di paroki Santo Petrus Tuban. Ini tadi ngomong-ngomong, ini paroki nggak terima ini bangun yang lebih baik. Enggak, ini cuman bergurau saja. Nah. Saudara, entah seorang psikolog ya, namanya lupa saya, kalau enggak Sigmund Freud, mungkin juga John Locke, itu mengatakan bahwa manusia itu yang pertama sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk pribadi itu unik. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia itu berelasi secara sosial dengan manusia yang lainnya, dengan binatang juga mungkin, dengan lingkungannya. Tapi ditambahkan lagi, manusia juga sebagai makhluk religius. Nah, saya akan membahas manusia sebagai makhluk
sosial. Kalau sebagai makhluk pribadi, manusia itu memang unik. Unik itu manusia yang satu dengan manusia yang lain itu sifatnya enggak sama. Bahkan yang kembar, manusia kembar, mungkin ada yang kembar, ada laki-laki juga kembar, perempuan sama perempuan kembar, mirip wajahnya, ya, mirip, hampir persis, tapi berbeda dia itu, nggak sama, ya, sifatnya berbeda. Ya. Orang bilang atau orang mengatakan wataknya berbeda, watuknya berbeda, wahingnya berbeda. Di watak, watuk, wahingnya, meskipun mereka itu mirip tetapi berbeda. Ini manusia sebagai makhluk individu. Nah, makhluk sosial, manusia itu berrelasi dengan sesamanya, dengan orang lain. Ada yang berrelasi itu karena bisnis, karena profesi, berrelasi itu karena didasari cinta kasih. Ya. Nah, manusia yang berrelasi didasari dengan cinta kasih tentunya ini adalah orang-orang yang diharapkan oleh Tuhan Yesus supaya kita ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita itu bisa saling mencintai. Ya. Bahkan, nah ini, pada hari ini Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas ini mengajak pada kita sekalian, murid-muridnya, untuk mengasihi musuh. Pertanyaannya, mungkinkah kita yang hidup di dunia ini mengasihi musuh, bahkan mendoakan musuh? Nah, saudara sekalian, mengasihi musuh, mungkin kalau yang belum kita kenal, ya mungkin kita sulit. Pada orang yang kita kenal baik, kita mungkin akan lebih mudah mengasihi. Tetapi bagi orang yang kurang kita kenal, terlebih yang kita benci, ya, atau yang memusuhi kita akan mengalami kesulitan untuk mengasihi mereka. Mungkin karena pertengkaran, mungkin yang membuat kita sebuah peristiwa yang traumatis. Ya. Gak tahu, mungkin kalau ketemu akhirnya kita sulit untuk mengampuni. Ya. Tapi saudara, apa kata Tuhan Yesus? Yesus mengharapkan pada orang yang membenci pun supaya kita kasih. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Jadi kita diajak untuk mengasihi seperti Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tidak membeda-bedakan, semua dikasih dengan adil. Dia memberikan hujan, memberikan mataharinya kepada siapapun. Dan Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikian identitas kita sebagai anak-anak Allah
ini menjadi nyata. Ya, Yohanes juga dengan jelas mengatakan, kalau engkau saling mengasihi, ya, maka orang tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Nah, ini nyata. Kalau hidup kita ini saling mengasihi, tidak bertengkar, rukun, nah ini orang lain, tetangga itu akan melihat, akan tahu, oh ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kasihlah maka kamu boleh berbuat apapun, kata Santo Agustinus. Ya. Saudara sekalian, saya kira ini masih relevan, ya, apa yang dikatakan dalam Injil, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini sungguh-sungguh masih sangat relevan pada zaman ini, ya. Karena ini adalah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Seperti Allah baik terhadap orang yang baik ataupun roh jahat, ya, kalau kita lihat tadi, kita pun juga diajak baik kepada siapapun. Kalau ditempeleng, kalau di Injil mana ya itu, kalau enggak Matius, itu Markus itu, kalau ditempeleng pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Pipi kiri tempeleng, maka kalau Anda mengikuti Injil, kalau ditempeleng pipi kiri harus diberikan pipi kanan, ya. Tak gitu. Terusnya yang kanan sekalian gitu. Wah, itu melaksanakan sabda Tuhan. Tapi keliru, suatu ketika ada orang marah, temannya marah, tempeleng pipi kiri dulu. Kalau sabdanya bagaimana? Ditempeleng pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Ya. Ini dipandang di pipi kanan, wah ini menyalahi sabda ya. Dibalas, jab kiri, jab kanan, uppercut. Wah, loh kamu kan muridnya Tuhan Yesus, kenapa kamu ditempeleng? Kan ditempeleng pipi kanan, yang Tuhan Yesus katakan, nah kalau kamu ditempeleng pipi kiri, maka aku berikan pipi kanan. Ini tadi orang itu nempeleng saya pipi kanan, tak berikan, tak balas, ya, nggak tak berikan pipi kiri. Nah, itu bukan maksudnya seperti itu namanya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, kalau ditempeleng pipi kiri, berikanlah pipi kananmu, itu supaya kita itu mengampuni, lebih mengampuni. Karena pengampunan itu adalah nilai, menurut saya nilai yang tinggi juga dalam cinta kasih, ya. Cinta kasih, nilai tertinggi cinta kasih adalah mengampuni. Orang bilang, saya mencintai, engkau mencintai. Tetapi kalau tidak bisa mengampuni ya sama dengan omong kosong. Mengampuni. Pengampunan itu melegakan, saudara sekalian. Banyak contoh. Misalnya dalam Perjanjian Lama itu ada Yusuf, ya. Yusuf yang dengan beberapa saudara-saudaranya yang dia benci, lalu dia dimasukkan ke sumur, setelah dibuang ke Mesir, masukkan sumur, lalu setelah itu dia akhirnya menjadi Perdana Menteri Mesir, itu ya, orang nomor 2 di Mesir. Dia bisa balas dendam, tapi ketika saudara-saudaranya datang karena kekurangan makan, dia mengingatkan, aku dulu yang kamu buang, tapi dia beri makanan, diambilkan dari lumbungnya. Dia tidak balas dendam, tapi dia tetap mencintai saudara-saudaranya yang datang. Ini contoh konkret. Saudara sekalian juga masih ingat tahun 81 itu Anda pernah mendengar
ini Johannes Paulus kedua itu ditembak ya, dengan oleh Ali Agha. Ali Agha menembak, itu sudah dipelajari 1 tahun lebih, mempelajari bagaimana dia nanti bisa menembak mendiang Yohanes Paulus kedua itu ya. Akhirnya ditembak dengan jarak dekat, lalu Yohanes Paulus dilarikan ke rumah sakit, sembuh. Dia enggak dendam, dia memberikan pengampunan, di mana Ali Agha ini dipenjara, hukumnya diproses, tetapi dia mengampuni pribadinya, mengampuni orangnya. Ini adalah hal yang luar biasa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya kira kita ya bersyukur rumah ini adalah tempat gereja ini, gedung ya, kalau G-nya itu kecil, gedung ini sebagai tempat beribadah. Tempat beribadah artinya bagi kita adalah tempat untuk menimba nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani. Kita menimba nilai-nilai Kristiani supaya kita sebagai murid-murid Tuhan dengan menimba nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai Injil, ini kita lebih lama hidup kita menjadi lebih baik. Ketika kita pulang dari misa mendengarkan sabda Tuhan atau ibadat sabda, mendengarkan sabda Tuhan yang kita dengar di dalam gereja ini, maka hidup kita akan diubah sedikit demi sedikit. Karena hidup ini berproses, akan menjadi lebih baik. Ini yang diharapkan. Nah, gedungnya sudah baik. Ya, gedungnya ini seperti saya katakan ini di nggak ada ini. Di paroki Tuban yang gedung yang baik. Ini stasinya ya, stasinya. Nah, jadi ini sudah baik, ini tempat untuk menimba nilai-nilai. Jadi kita ke gereja, itu bukan hanya menjalankan kewajiban kita ke gereja, tapi kita memang mau mendengarkan sabda Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita mau bertemu dengan Tuhan, selain dalam sesama, tapi dengan menerima Ekaristi, kita bersatu dengan Tuhan dalam tubuh dan darahnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka kita terus mau meningkatkan ya, kualitas hidup rohani kita. Kita mau meningkatkan kualitas iman kita supaya semakin hari semakin menjadi lebih baik, ya, lebih Kristiani, lebih Katolik lagi. Dan inilah salah satu tempatnya. Memang benar bisa di rumah, bisa dimanapun kita bisa ya, kita mengajar di sekolah sebagai guru, kita juga harus mengeterapkan nilai-nilai, mengaplikasikan nilai-nilai Kristiani. Tapi utamanya di sini dibuat, gedung ini dibuat ya, terutama untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk beribadah kepadanya, mengungkapkan iman kita pada Tuhan Yesus. Semoga gereja yang baru ini sudah bisa mengumpulkan umat di stasi ini semakin lebih banyak, dan umat di sini akan bertumbuh, mungkin memang sulit di 1 tahun 2, saya kira ya lama-lama nanti akan menjadi lebih banyak. Mungkin pembantunya, mungkin tetangganya 1. Nah,
lama-lama akan menjadi lebih banyak. Saudara sekalian, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa, saudara-saudara terkasih, kepada Bapa yang Maha Kuasa yang membuat hati rohani kaum beriman menjadi bait bagi dirinya. Semoga suara kita didampingi oleh doa persekutuan para kudus di surga.